Karena permintaan kebutuhan Makassar itu sebetulnya per bulan itu 40.000 ton. Jadi nama saya Insinyur Abidin, asal dari Polman, Sulawesi Barat. Kemudian sekarang tinggal di BTP, Bolok J nomor 355. Jadi kolam saya di Bolok KE, tapi dia berada di BTP juga. Asal mulanya kolam ikan lele ini, pertamanya itu kita rencanakan rumah kos. Setelah berjalan, timbul inspirasi kami untuk mengenal bagaimana sebenarnya itu ikan lele. Jadi alhamdulillah pada saat sekarang ini yang kami budayakan itu adalah budidaya ikan lele. Itu asal mulanya. Nah, setelah ada perbandingan dari segi ekonomi, ternyata ikan lele ini ada nilai plusnya. Kemudian kosnya juga, alhamdulillah dia bisa mengimbangi dengan rencana awal itu ya rumah kos. Jadi saya kembangkan dari awal tahun 2019 sejak berdirinya kelompok bina bersama ini, kami dibentuk oleh dari Dinas Perikanan. Alhamdulillah saya kembangkan sampai saat sekarang ini. Jadi anggota kami itu sudah 17 orang. Nah, setelah kita timbang-timbang dari tahun 2019 sampai saat sekarang ini 2022, itu saya lihat perkembangan ke depannya bahwa ikan lele ini semakin hari semakin dibutuhkan. Nah, itu awal berdirinya itu. Kendala-kendala yang biasa didapatkan, yang pertama itu adalah dari bibit. Jadi saya mulai dari bibitnya itu. Kadang kita pesan bibit itu tidak steril secara keseluruhan, jadi kadang ada korban. Pada awalnya memang kami setengah mati untuk mengantisipasi kematian itu, tapi akhirnya lama kemudian kita sudah mengerti sedikit demi sedikit, dibawa bimbingan dari Dinas Perikanan. Alhamdulillah kita bisa antisipasi secara pelan-pelan, dan sampai saat ini kita bisa kembangkan. Produksi awalnya itu cuman kayak kita panen awal itu cuma lebih 100 kilo. Itu lebih 100 kilo pada saat panen, itu pun per 2 bulan pada saat pertama. Tapi alhamdulillah sekarang ini karena sudah beberapa tahun juga kita berjalan ini, itu sudah lebih 1 ton. Jadi 1 ton 200 itu sudah kontinu per bulan itu. Nah, kalau pemasaran awal itu memang kita agak setengah mati. Jadi kita melalui Facebook, jadi ke media pada umumnya, kemudian menyampaikan kepada relasi-relasi yang kita kenal. Tapi alhamdulillah sekarang ini bukan lagi setengah mati pemasaran. Yang mendatangkan barang itu yang bikin setengah mati, karena terlalu banyak permintaan, tidak mampu kami memenuhi semua permintaan itu. Keunggulannya, kita bisa memperbanyak relasi teman-teman yang mau ikut bergabung. Satu, keuntungannya itu dari segi ekonominya, itu pekerjaan ini tidak terlalu berat dan bisa mendapatkan hasil yang bisa memenuhi untuk kebutuhan hari-hari. Untuk menjalankan bisnis lele itu pertama adalah kemauan yang keras, ketekunan dan ketabahan, itu yang pada umumnya.
setelah itu kita sudah mampu, setelah itu akan terjadi pada diri kita, maka kita kita menjiwai itu keinginan apa sebetulnya keinginan ikan lele itu. Baru seolah-olah kita masuk di dalamnya itu. Kalau kita sudah masuk, insya Allah. Lele ini untuk khususnya di Makassar itu, kami para petani belum mampu untuk melayani permintaan. Karena permintaan kebutuhan Makassar itu sebetulnya per bulan itu 40.000 ton. Sementara yang kami bisa penuhi khusus keseluruhan daripada pengusaha-pengusaha lele yang ada di Makassar ini berdasarkan dengan data real dari Koperasi Bajigau itu, cuma yang mampu kita penuhi adalah cuma 18 ton. Jadi kita masih butuh sekitar 32 ton. Pemberian pakan yang kami lakukan khusus untuk kelompok Bina Bersama itu cuma 2 kali. Jadi antara jam 6 pagi itu sampai batasnya jam 8 pagi itu kami memberikan pakan. Kemudian di sore hari itu antara jam 6 batasnya sampai jam 10. Itu antara itu. Kalau kami ini masih pembesaran. Ya, pembesaran yang kami lakukan sekarang ini. Jadi adapun pembenihan itu kami juga lakukan, tapi belum mampu untuk memenuhi secara keseluruhan kelompok kami karena masih ada keterbatasan di situ sedikit, jadi sehingga selalu kami pesankan dari luar untuk bibit-bibit itu. Kalau kami pesan benih itu dari Jawa, dari Sidoarjo, ya sekarang ini yang masuk saat sekarang ini baru 2 hari yang lalu itu dari Blitar. Jadi kalau lokal itu kami pakai dari Bone-Bone. Itu pun kami dulu lihat kondisi bibitnya, apakah bibit ini produktif atau tidak. Jadi kita selalu ada perbandingan berdasarkan dengan pengalaman lapangan yang selama ini kami lakukan. Karena tidak semua bibit itu percepatannya sama. Kadang ada yang lambat, kadang ada yang cepat. Itu tergantung dari bibitnya itu. Jadi kita sudah bisa lihat itu. Sebelum jadi peternakan lele, saya punya bidang sebetulnya itu adalah bidang konstruksi. Jadi berhubung karena tahun baru-baru ini 2001 itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga saya masuk di bidang perikanan, mengembangkan ikan ini. Jadi konstruksinya sudah tidak jalan, jadi kami masuk di peternakan. Setelah kami di dalam mempelajari, ternyata di dalam budidaya ini, termasuk di bidang perikanan ini, itu mampu untuk memenuhi sesuai dengan keinginan kami yang hampir sama dengan konstruksi kemarin. Sehingga saya ambil putusan, pekerjaannya tidak terlalu sulit, akan tetapi mendapatkan hasil per kapita yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau omsetnya kita sekarang itu sudah alhamdulillah cukuplah. Jadi tidak usah mungkin disebutkan nilainya, tapi yang jelas bahwa sudah saya continue secara tiap bulan. Itu kami sudah anggap minim itu kalau 5 juta bersih per bulan. Jadi saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang sempat melihat video ini, mari kita sama-sama kembangkan budidaya ini. Karena ini sangat menjanjikan ke depannya. Dan insya Allah kalau kita betul-betul serius untuk menjalankan ini pekerjaan yang tidak susah. Tapi hasilnya alhamdulillah. Yang penting kita sudah masuk ke dalam jiwa daripada budidaya itu. Karena saya pikir saya dari konstruksi sendiri, setelah saya bandingkan dengan pekerjaan sekarang dengan pekerjaan saya dulu, ini menurut saya pekerjaannya agak lemah, tapi hasilnya sama juga, ringan. Nah, ini yang menyebabkan kepada saudara-saudara yang penonton YouTube ini, kalau bisa bergabung dengan kami, atau bisa bertanya, atau bisa sama-sama melaksanakan budidaya, kemudian bisa juga kita membeli. Jadi silahkan saudara menghubungi 0852 46 44 55550. Itu atas nama
Abidin sendiri, saya sendiri. Saya kira itulah yang mudah-mudahan ini akan kedepannya akan bisa lebih berkembang dan insya Allah akan menjanjikan ada manfaatnya kepada kita semua, dan itu utamanya pejuang pakan ini insya Allah kita kembangkan. Pejuang pangan Indonesia. Nah, jangan lupa subscribe Pejuang Pangan Indonesia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.